Pak Ridwan Kamil hari ini lagi berjuang. Biasanya kalau orang berjuang, apalagi kita melihat sesuatu yang baik itu pasti ada orang yang membenci. Apalagi pasangan lain. Tetap tegar, tetap semangat, dan saya yakin Pak Ridwan Kamil akan menang dengan satu putaran. Bintang tamu malam ini luar biasa banget. Mungkin banyak kan kita lihat di berita ya, entah itu berita di online ataupun di televisi, ada orang yang selalu nempel sama Pak RK. Nah, akhirnya kita kontak buat datang. Boleh kenalin dulu hari ini? Oke, nama saya Yusuf Effendi. Lebih banyak dikenal panggilan saya Bang Ipen. Saya pernah sekolah di Jawa Timur di salah satu pondok pesantren namanya Wali Songo. Saya selesai dari situ, terus saya lanjut ke Jakarta. Saya kuliah di PT IKI 2 tahun, nggak selesai tuh. Nah, setelah selesai dari PT IKI, saya mulai ikut aktif tuh di rumah tuh, namanya Karang Taruna. Mau kerja-kerja sosial lah, Bang Jaki. Pokoknya saya hobi yang begitu-gitulah orangnya pokoknya. Nah, berarti Bang Ipen ini memang dari dulunya adalah orang yang bisa bilang juga aktivis ya. Orang yang aktif lah, aktif di organisasi-organisasi sosial. Nah, Bang Ipen, benar ya Bang Ipen ya panggilannya? Nah, lebih enak dipanggil Bang Ipen. Bang Ipen ya. Nah, saya lihat nih Bang Ipen nih di televisi, di media-media online tuh banyak banget mendampingi Pak Ridwan Kamil. Nah, Bang Ipen itu gimana sih bisa tahu nih? Oh, Pak RK ada di sini. Oh, Pak RK ada di sini. Oh, saya harus nemenin. Nah, itu gimana tuh Bang Ipen? Boleh cerita? Jadi gini cerita dulu ya Bang Jaki ya. Saya itu kan termasuk salah satu orang yang baru kenal Pak RK. Benar-benar baru. Ya kenal nama beliau udah lama lah ya. Waktu wali kota Bandung udah terkenal lah. Gubernur Jawa Barat. Jadi waktu itu saya diundang. Waktu itu kalau nggak salah di Sarisan Pacific Hotel tuh pada tanggal 22 Juni. Nah di situ Pak RK datang tuh. Saat itu Pak RK belum dicalonin tuh. Calonin sama partai-partai apa. Baru banyak banner-bannernya, figurnya pokoknya Pak RK OTW Jakarta, Pak RK OTW Jakarta gitu. Nah saya diundang, saat itu Pak RK kasih sambutan. Saya lihat sambutan, luar biasa beliau. Dan saya bertanya sama teman saya, gue baru kenal RK nih, tapi benar-benar luar biasa manusianya. Cara apa ide-idenya, terus cara beliau mengasih cara beliau tuh menjelaskan suatu masalah itu nggak ribet kalau kata orang Betawi itu. Simple tapi mantap gitu. Nah situ saya kalau ibarat Pak RK perempuan tuh saya jatuh hati sama beliau. Bingung jatuh cinta ya sama Pak RK. Iya Bang Jaki. Jadi dalam hati nih, saya mau all out bantu Pak RK gitu. Kira-kira gitu Pak Jaki. Nah, belum lama ini kalau saya nggak salah nih ya di berita sosial, di media sosial itu Bang Ipen itu ada di pesantren, salah satu pesantren di Cipayung ya? Iya, di Al-Hamid tuh. Di Al-Hamid ya, di Cipayung mendampingi Pak RK. Nah, proses perjuangan Bang Ipen nih bisa selalu mengawal Pak Ridwan Kamil tuh gimana Bang? Jadi gini, saya sih natural aja sih ya, segala sesuatu karena saya kerja sosial, dan saya karena kecintaan saya atau saya karena pekerja sosial, itu hal biasa gitu loh. Walaupun awal-awalnya kan Pak RK tuh punya bodyguard juga. Bodyguard banyak. Kadang-kadang kita dilihat siapa gitu, tapi karena mungkin Pak RK belum mengenal saya ya kan, tapi karena keseringannya saya sama beliau, dia ngelihat gitu. Itu saya meyakinkan waktu di pesantren Al-Hamid. Ketika saya dampingin beliau ngelihat saya tuh kayaknya udah kenal muka karena itu udah saking seringnya kan. Kayak waktu di acara di Jatinegara itu kan, beliau sholat maghrib di sana, ya saya yang dampingin beliau dari wudunya sampai sholatnya beliau di sebelah saya gitu. Jadi mungkin Pak Eka nggak kenal nama saya, tapi kalau muka beliau jelas kenal. Karena kenapa saya berani berkata gitu? Karena kalau beliau ngelihat saya aman aja gitu. Ya karena kalau kita lihat ini Bang Ipen ini kayak bodyguardnya Pak RK. Dimanapun Pak RK ada, pasti ada Bang Ipen. Dan akhirnya ada suasana yang terlihat bahwa Bang Ipen ini rela melakukan apapun asal Pak RK ini aman. Bener kan ya? Jadi emang kunci nomor 1 gitu, pingin memastikan walaupun kita bukan siapa-siapa ya, tapi saya karena termasuk relawan. Kalau saya asal ada waktu saya ingin datang. Jadi minimal walaupun saya tidak ditugaskan apa-apa, saya tidak mendapat apa-apa, ya
saya merasa kalau dekat dia, pingin aja ngawal beliau gitu, bikin rasa nyaman beliau satu, ya. Nah saya juga nyaman, seneng gitu loh. Jadi kalau kita tuh orang kerja biasa sosial Bang Jaki, enak aja gitu loh. Ya walaupun itulah adalah ya orang yang berpikiran saya begini, saya begitu. Sebenarnya enggak, natural aja, dan saya kerjakan sesuatunya itu kalau menurut saya baik akan saya kerjakan. Begitu kira-kira Bang Jaki. Nah, aku kayaknya mau denger tanggapan Bang Ipen tentang gimana sih pandangan ya seorang Bang Ipen sebagai aktivis lah, kita bilang pegiat sosial, terhadap Pak Ridwan Kamil nih, terhadap program-program dia, apakah menyentuh pegiat sosial seperti Bang Ipen atau belum, atau bagaimana menurut Bang Ipen? Ya kalau saya itu kan sudah saya katakan, saya itu dari awal sudah benar-benar Pak Ridwan Kamil itu udah menyentuh hati. Ya. Secara personal. Iya, secara personal. Terus kita lihat program-programnya, ya kan, yang saya kemarin tuh belum lama dia ngeliatin gambar membangun pembangunan yang Disney Disneyland. Saya lihat tuh, itu kan luar biasa Bang gitu. Walaupun di debat dia kayak diledek gitu ya itulah. Makanya saya tuh selalu senang dengan program-program beliau, karena dia ingin menjadikan Jakarta tuh untuk masyarakat Jakarta tuh supaya betah kalau lagi hari long weekend nggak perlu keluar kota, karena di Jakarta saya sudah enak, sudah nyaman, dan itu tidak pernah dipikirkan sama paslon yang lain gitu loh. Karena mungkin kalau paslon lain berpikirnya yang mendasar lah, kayak cuman mungkin ya di urusan pangan. Padahal kita juga sebagai warga Jakarta tuh butuh hiburan kan. Benar. Jadi Pak RK tuh secara tidak langsung sebenarnya menyentuh teman-teman yang aktivis, yang organisasi masyarakat, organisasi sosial. Secara tidak langsung tuh Pak RK ada di situ program-programnya. Nah, terus menurut Bang Ipen nih, Pak Ridwan Kamil layak nggak sih jadi gubernur Jakarta? Oh banget, layak banget. Bang Jaki bayangin coba ya, dia punya program sebulan sekali itu pindah-pindah di RW, ya, itu diadakan lenong. Pasar murah, ya kan? Iya. Itu kan program luar biasa Bang. Coba bayangkan aja, orang Betawi sendiri ya, ya coba belum pernah berpikir, kan lenong Betawi ini udah mulai pudar lah. Nah sekarang diangkat lagi sama beliau, itu kan luar biasa. Ya hiburannya nanti bisa gantian hiburan kayak dangdut ada juga, terus ada lenong. Itu kan jadi selain membuka lapangan kerja, menghidupkan lagi budaya Betawi, itu yang sudah pudar, itu ide yang luar biasa menurut saya gitu. Ya itulah yang dibilang bahwa warga Jakarta itu cenderung memilih pemimpin yang punya pengalaman. Ya, itu. Padahal kita tahu juga Pak RK 10 tahun ke belakang itu kan mimpin fokus di Jawa Barat, di home base-nya dia lah. Tiba-tiba masuk ke Jakarta dengan atmosfer yang beda. Terus dia bisa merangkul nih orang-orang Betawi yang ada. Dan saya juga sepakat kata Bang Ipen, lenong itu sebenarnya budaya yang bukan hampir pudar, udah pudar. Benar. Udah pudar. Dan Pak RK tuh mau mewujudkan itu berarti ya. Benar. Berarti luar biasa. Menurut Bang Ipen yang paling cocok adalah Pak Ridwan Kamil jadi gubernur. Ridwan Kamil, jelas Pak Ridwan Kamil. Kalau saya berpikir positif ya, bukan karena saya relawan jadi memang sebelum saya mengenal Pak Ridwan Kamil kan saya nggak tahu detail dia bagaimana beliau gini, tapi begitu saya ada di relawan kita, saya dengar dia sekali loh, saya baru ngeliat dia ngomong sekali. Masih saripan ya berarti. Sebelumnya saya udah pernah saya dulu pernah tampil di gubernur yang lama tuh kan, saya ini beda jauh, sangat beda, luar biasa lah. Benar, karena kan walaupun dia di Jakarta sekarang baru di Jakarta, tapi kan sebenarnya asli dia orang lama. Karena kan dia pernah dipakai Pastioso, ya kan, terus Pak Poke, itu kan. Cuman memang dia kan orangnya nggak pernah mau menongolkan diri beliau lah. Emang luar biasa lah. Udah nggak salah lah kalau kira-kira kalau Jakarta tuh punya gubernur Pak Ridwan Kamil. Nah, Bang Ipen, ada nih mungkin ya kalau dari lapisan masyarakat, mungkin Bang Ipen lebih ke arah masyarakat. Iya. Apakah masyarakat setuju nih dengan Pak Ridwan Kamil jadi gubernur? Menurut Bang Ipen? Ya, kalau pandangan saya nggak pernah. Saya tahu kalau survei itu kan turun naik lah ya, dari LSI, dari yang mana macam-macam lah ya. Kadang-kadang juga survei ada kepentingan pribadi juga, itu lebih banyak begitu ya. Tapi kalau saya ngelihat, karena saya tinggal di Jakarta Timur mungkin ya, karena saya tinggal di Jakarta Timur tuh, mayoritas orang setuju benar sama RK. Ya bagaimanapun juga ya,
bisa dibilang pengalaman tuh penting banget. Pengalaman luar biasa. Gitu. Dari 3 paslon yang ada ya, pasti Bang Ipen juga tahu lah mana yang punya pengalaman paling banyak. Jelas. Dan Pak RK ini yang paling menonjol kayaknya. Dan merangkul semua elemen masyarakat. Bener. Dan gak ada diskriminasi terhadap golongan tertentu. Nah, mungkin dari Bang Ipen ada harapan atau pesan yang mau disampaikan ke Pak RK. Mungkin Pak RK akan nonton video ini. Ya. Jadi gini, ya kalau pesan buat Pak RK, nama kita seorang teman lah ya. Iya, walaupun teman lah. dia belum tentu nganggap saya teman ya. Jadi kita sebagai seorang sahabat, Pak Ridwan Kamil hari ini lagi berjuang. Biasanya kalau orang berjuang, apalagi kita melihat sesuatu yang baik itu, pasti ada orang yang membenci. Iya. Apalagi pasangan lain. Tetap tegar, tetap semangat, dan saya yakin Pak Ridwan Kamil akan menang dengan 1 putaran. Wih, boleh tepuk tangan kita semua. Oke, terima kasih Bang Ipen atas waktunya, dan mungkin pemirsa sekalian nanti bisa dilihat di berita-berita berikutnya, pasti selalu ada Bang Ipen di belakang Pak Ridwan Kamil. Terima kasih Bang Jaki. Terima kasih Bang Ipen. Terima kasih banyak ya udah diundang ya. Oke. Itulah Suara Menteng, suara kita-kita. Selamat malam.